Perkenalkan, nama saya Sri Muryani Munasiro dari kelas 12 MIPA 7 nomor presensi 31. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan bagi Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB yang dilaksanakan tahun 1950, penyerahan Irian Barat ini ditangguhkan dalam 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan melalui konferensi yang dilaksanakan secara bergantian di Jakarta dan di Belanda. Namun, upaya penyelesaian yang dilakukan secara bilateral ini mengalami kegagalan dan pemerintah Indonesia mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum PBB. Upaya-upaya yang dilakukan ini juga mengalami kegagalan. Kemudian Indonesia mengambil jalan diplomasi efektif dan aktif yang puncaknya dilakukan Konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif untuk perjuangan diplomasi bangsa Indonesia di tingkat internasional yang memaksa Belanda dan Indonesia berunding secara bilateral dan menyelesaikan masalah tersebut. Karena jalan damai yang ditempuh selama 1 dasawarsa lamanya dan tidak membuahkan hasil, maka bangsa Indonesia mengambil jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan menempuh jalan lain yaitu mengambil alih semua perusahaan milik Belanda yang dilakukan oleh kaum buruh. Upaya ini telah dilakukan pada tahun 1957. Untuk mencegah anarki, KSAD Nasution menyerahkan perusahaan milik Belanda ini kepada pemerintah. Hubungan antara Indonesia dengan Belanda semakin memuncak ketegangan pada 17 Agustus 1960 ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Pada tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Majelis Umum PBB. Pidato tersebut berjudul Membangun Dunia Kembali. Pidato Presiden Soekarno membawa dampak positif, yakni dibuka kembali perdebatan Irian Barat di PBB. Wakil dari Amerika Serikat di PBB, yakni Ellsworth Bunker, mengusulkan agar pemerintah Belanda segera menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun. Usulan tersebut secara prinsip diterima oleh bangsa Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pihak Belanda belum menyetujuinya karena pihak Belanda lebih menginginkan membuat negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi oleh Soekarno dengan politik konfrontasi disertai dengan ulur tangan, palu godam disertai dengan ajakan bersahabat. Perkenalkan, saya Umda Lutfiatul Anissa dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Sri Muryani Munasiro mengenai pembebasan Irian Barat. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan cara diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, pemerintah RI kemudian menempuh cara lain, yaitu konfrontasi militer. Dalam rangka mempersiapkan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI berusaha mencari bantuan ke luar negeri. Pada awalnya, usaha ini dilakukan kepada negara-negara blok Barat, khususnya Amerika Serikat, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian, usaha ini dialihkan kepada negara-negara blok Timur atau negara komunis, terutama ke Uni Soviet. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan kepada Indonesia secara damai, pasukan Indonesia akan melakukan kekuatan militer.
Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan, dengan mengerahkan kapal perang ke perairan Irian Barat. Di antaranya adalah kapal induk Karel Doorman. Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, segala upaya telah dilakukan dan didukung oleh semua kalangan, baik kalangan politisi maupun kalangan militer. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando untuk berkonfrontasi dengan Belanda secara militer yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut antara lain: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total dengan Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat atau MTB telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun, hal ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal boot Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas, kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yosudarso, Deputi KSAL, dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Pemerintah Belanda menganggap enteng kekuatan militer di bawah Komando Mandala. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan berhasil melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun, ketika operasi infiltrasi Indonesia berhasil menduduki dan merebut kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Wijaya, absen 34. Saya dari kelas 12 MIPA 7. Di sisi lain pemerintahan, Amerika Serikat juga menekan pemerintahan Belanda untuk kembali berunding, agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam konfrontasi langsung Pasifik Barat Daya. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York.
Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan dirian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini, kemudian dibentuklah UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintahan Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Sesuai dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintahan Republik Indonesia dari Kota Baru atau Hollandia atau Jayapura. Indonesia menjalankan dalam 3 tahap. 3 tahap tersebut sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 mendapat hasil yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan Perjanjian New York.